Oke, saya akan menjelaskan persiapan sebelum pendaftaran KPM. Nah, yang pertama syaratnya adalah harus sudah lulus sertifikasi TAFID. Nah, ini biasanya jadi momok. Nah, ini alur pendaftaran sertifikasi TAFID ya. Pertama, mendaftar di web akademik. Nah, di sini ada tombol daftarnya, biasa di bawah sini. Kalau belum daftar ini sudah daftar ya. Di bawah itu ada tulisan daftar. Setelah diklik daftar, membayar sertifikasi 50.000 di LTPG. Ini manual ya, cash manual di LTPG gedung sebelah Bas Jateng ya. Pak, bisa ditransfer nggak? Bisa, harus ke sana langsung. Setelah membayar, cek status pembayaran. Nanti setelah daftar kan mesti ada tagihan tuh 50.000 di status pembayaran. Setelah membayar, nanti admin dari LTPK akan verifikasi pembayaran ya, yang semula merah pada saat mendaftar merah menjadi hijau. Setelah jalan bayar, cek di status pembayaran. Kalau masih merah, konfirmasi lagi ke LTPK ya. Kalau masih merah, jangan nggak bisa ambil jadwal, itu jelas. Kalau sudah hijau, baru nanti ambil jadwal. Ingat, kalau walaupun jenengan sudah membayar di LTPK, kok status pembayaran masih merah, jenengan belum bisa ambil jadwal. Jadi nggak usah komplain, Pak, saya sudah bayar kok ini nggak bisa ambil jadwal. Nggak usah tanya, langsung ke LTPK lagi bilang mohon di verifikasi pembayarannya, kemarin udah bayar gitu. Kemudian langkah keempat, ambil jadwal ya. Ambil jadwal, nanti jenengan akan dikasih ya, diberi jadwal terdekat. Kalau jadwal terdekat jenengan nggak siap, jangan cetak jadwal dulu, dibiarin dulu. Nunggu jadwal terdekatnya lewat, baru ambil jadwal. Misalkan jadwal terdekat tanggal 20 gitu ya, masih kosong, belum penuh itu. Kalau jenengan ambil jadwal itu mesti dimasukkan tanggal 20. Kalau jenengan nggak siap, ditinggal dulu, dibiarin, jangan cetak jadwal. Jangan cetak jadwal sampai tanggal 20-nya lewat. Tanggal 21 baru cetak jadwal itu ya. Kemudian pada saat tanggal ujian datang ya, ada dua jenis materi ya, ujian lisan sama tulis. Kalau yang lisan itu langsung bertemu dengan penguji, ini biasanya lokasinya di masjid. Nanti diuji dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang tulis itu nanti online di sistem. Di bawah ini ada klik ujian tulis, harus sesuai jadwal. Kalau sudah sesuai jadwal nggak bisa. Misalkan jadwal ujian tulisnya itu jam 4 sore, berarti jam 16 ya, jam 16.00. Jangan harus standby jam 4 sore, nanti ditoleransi 30 menit. Jangan bisa mengerjakan mulai jam 14.00 persis, antara jam berarti jangan bisa mengerjakan antara jam 16.00 sampai jam 16.30 mulainya ya, mulai mengerjakan ya. Setelah mengerjakan jangan dihitung waktunya maksimal mengerjakan 20 menit. Jadi misalkan jangan mulai mengerjakan kok jam 16 lebih 15 menit, berarti jangan nanti selesainya adalah jam 16, berarti 20 menit itu berapa? 35 ya. Waktu mengerjakan hanya 20 menit. Pastikan koneksi lancar. Nah, misalnya jenengan kok mengerjakan jadwalnya jam 16.00, kok jenengan mengerjakannya jam 16.20, itu boleh. Karena masih dalam toleransi ya. Nanti selesainya berarti jam 16.40. Kayak gitu. Kalau sudah lewat waktu selesai, sudah nggak bisa diklik lagi. Nanti setiap jenengan jawab itu otomatis tersimpan. Jadi jangan khawatir waktunya habis terus ini gimana ya, otomatis jadwal jawaban yang tadi tersimpan. Jika tidak lulus ya jenengan daftar lagi, nanti bayar lagi, ujian lagi. Kalau lulus lagi ya bayar lagi, daftar lagi, bayar lagi, ujian lagi, kayak gitu terus. Kalau sudah dinyatakan lulus ya, sudah dinyatakan lulus, dicek ya, dicek di status pendaftaran. Ini sering
sering apa ya, sering salah persepsi antara tanggal daftar sama tanggal ujian. Itu dikira tanggal daftar itu tanggal ujian. Karena ada tanggal daftar bisa setahun yang lalu, bisa tanggal ujiannya sekarang nggak masalah. Nah, setelah dinyatakan lulus, dicek di sini nanti akan ada tulisan di bawah sini ya. Tulisan sudah lulus, e-sertifikat sudah muncul gitu. Nah, nanti setelah muncul e-sertifikat, jangan di-download supaya nanti terdeteksi di KPM. Kalau nggak di-download nggak terdeteksi di KPM. Walaupun sudah keluar nilainya, di e-sertifikat keluar, tapi kalau e-sertifikatnya belum diklik download, di KPM nggak akan keluar. Nah, ini kan yang poin 11. Silakan di-download supaya dikenali oleh sistem yang lain, sistem KPM, nanti sistem wisuda gitu ya. Kalau nggak di-download tidak dikenali. Ya, untuk yang tahfidz. Berikutnya ini sering tanya juga antara nilai transkrip ya. Di nilai transkrip itu pada menanyakan ya. Ini contoh ya, jadi nggak komplit. Di transkrip itu di sini adalah jumlah SKS tempuh. Tempuh itu berarti yang sudah pernah jenengan ambil. Sedangkan di KPM yang disyaratkan adalah SKS lulus. Ya, jadi beda. Ini yang sering komplain, Pak, di transkrip ini sudah 18, misalnya ini 120 gitu ya, 120. Tapi di KPM kok baru 118 itu ya, ternyata ada satu mata kuliah yang nggak lulus dia itu. Ya benar. Nanti yang di KPM yang dianggap adalah SKS lulus. Nanti kalau SKS lulusnya beres, baru bisa masuk. Nah, untuk yang periode 2000 yang periode sekarang KPM 48 ini syaratnya yaitu tahfidz, sertifikasi tahfidz, SKS lulusnya sudah 120 ya, atau sudah semester 7 belum pernah cuti ya. Berarti tahfidz itu wajib, kemudian ditambah salah satu dari SKS lulus 120 SKS atau jenengan sudah semester 7 tapi belum pernah cuti. Jadi pembayaran SPP-nya sudah 7 kali ya gitu. Nanti yang transfer walaupun dia baru masuk ke Unsik baru 2 semester, 3 semester, kalau plus rekognisinya itu sudah mencapai 120 boleh ikut KPM. Gitu ya, itu syarat-syarat pendaftaran KPM. Saya ulangi, lulus sertifikasi tahfidz ditambah lulus 120 SKS atau sudah semester 7 belum pernah cuti. Oke, itu syarat untuk mendaftar KPM.